Halo sobat sedulur semuanya, selamat datang di channel favorit Anda, media viral terkini. Kali ini kami akan menyampaikan berita politik maupun berita selebritis. Semoga berita yang kami sampaikan bermanfaat. Jangan lupa ya guys, like, share, dan subscribe-nya agar tidak ketinggalan berita terbaru dari kami. Terima kasih. Halo sobat, halo teman-teman semua, selamat datang di channel YouTube kesayangan Anda ini. PKS digoda, PKB, Nasdem murka soal isu dua menteri hingga Demokrat sebut hantu demokrasi. Partai Keadilan Sejahtera, PKS, belakangan menjadi sorotan dalam perpolitikan nasional menuju pemilihan umum, pemilu, 2024. Selain karena belum kunjung menyatakan berkoalisi dengan Nasdem dan Demokrat, partai pimpinan Ahmad Syaiqo ini juga sedang digoda tawaran masuk koalisi PKB Gerindra. PKS juga sempat diisukan masuk kabinet Jokowi, padahal jelas-jelas ia merupakan partai di luar pemerintahan. Goyangan-goyangan itu ditengarai sebagai upaya untuk menjegal Anies Baswedan untuk maju kontestasi Pilpres 2024. Baca juga, PKS disebut lebih untung jika bergabung dengan Nasdem Demokrat. Catatan Kompas.com, rentetan dinamika dialami PKS sejak pertengahan Oktober, tepatnya setelah Anies resmi dideklarasikan oleh Nasdem sebagai calon presiden, capres. Tawaran PKB Partai Kebangkitan Bangsa, PKB, melalui Ketua Umumnya Muhaimin Iskandar belak-belakan berharap PKS gabung koalisi PKB Gerindra. Hal tersebut disampaikan Muhaimin ketika ditanya soal potensi bergabungnya partai politik lain di koalisi PKB Gerindra. Belum tahu, terus kita pendekatan. Saya berharap PKS bisa masuk, kata Muhaimin dalam keterangannya, Minggu, 23 Oktober 2022. Merespons hal itu, PKS menghormati tawaran PKB. Akan tetapi, PKS belum bisa memutuskan menerima tawaran tersebut. Baca juga, soal PKS, pengamat, koalisi dengan partai manapun tak akan menambah suara. Juru bicara PKS Muhammad Khalid menyampaikan, partainya memilih untuk menuntaskan komunikasi intensif dengan Nasdem dan Demokrat. Khalid menyatakan, PKS bahkan sedang dalam proses ta'aruf dengan Nasdem dan Demokrat mencapai kesepakatan koalisi. Kami mohon izin menuntaskan proses komunikasi politik dengan Nasdem dan Demokrat, kata Khalid. Diisukan dapat jatah menteri tak berselang lama, PKS lagi-lagi diterpa rumor yang bertolak belakang dengan sikap partai koalisi pemerintahan Presiden Joko Widodo, Jokowi. PKS tiba-tiba dikabarkan mendapatkan jatah 2 kursi menteri di Kabinet Indonesia Maju. Rumor itu dengan tujuan agar Anies Baswedan tak bisa menjadi capres. Khalid menyatakan, tidak pernah ada tawaran seperti rumor yang berkembang di tengah masyarakat, apalagi dengan niatan agar PKS keluar dari koalisi pencapresan Anies. Baca juga, PKS dinilai lebih baik gabung ke Nasdem Demokrat karena faktor Anies. Lihat foto Anies Baswedan dan Wakil Ketua M. Enggak ada, saya itu sehari-hari nemenin Presiden PKS Ahmad Syaiqo, jadi selama ini ke kami tidak pernah ada tawaran apapun terkait 2 menteri, apalagi disebut tawaran 2 menteri untuk menjegal Anies. Aduh kacau balau, ujar Khalid saat dihubungi melalui telepon, Sabtu, 29 Oktober 2022. Khalid melanjutkan, tawaran kursi menteri pernah didengarnya saat PKS dipimpin oleh Sohibul Iman. Kala itu era pemerintahan Jokowi periode pertama. Namun, PKS menolak dan ditegaskan melalui keputusan Majelis Dewan Syuro PKS. Keputusan itu menyatakan PKS harus berada di luar pemerintahan. Nasdem murka. Partai Nasdem, partai pengusung Anies Capres itu bereaksi keras setelah mendengar laporan tentang isu tawaran 2 posisi menteri bagi PKS. Ketua DPP Partai Nasdem Willy Aditya emosi saat ditanya mengenai isu PKS ditawari jatah 2 menteri agar menarik dukungannya untuk mendukung Anies Baswedan maju sebagai capres. Willy curiga ada pihak yang mencoba menjegal Anies agar tidak maju ke Pilpres 2024. Narasi-narasi ini mendegradasi 2 ranah. Teman-teman catat ini, mendegradasi PKS, mendegradasi kekuasaan hari ini. You can imagine, kalau narasi ini dikembangkan, ujar Willy di gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Selasa, 1 November 2022.
Baca juga, Demokrat, makin banyak hantu ganggu proses koalisi dengan Nasdem PKS, kami semakin solid. Willy menegaskan, PKS sejak awal sudah mendeklarasikan diri sebagai oposisi dari pemerintahan Presiden Jokowi. Ibarat mau berbuka, ini sudah azan asyar, sebentar lagi sudah azan maghrib. Terus mereka ditawarin seperti itu? Dan mereka sudah statement, ini narasi yang benar-benar picik, tuturnya. Demokrat bilang, hantu. Di sisi lain, Partai Demokrat melalui koordinator juru bicara Herzaki Mahendra Putra menyadari banyaknya upaya politik untuk menjegal terbentuknya koalisi Nasdem Demokrat PKS. Namun, hal itu dinilai memperkuat semangat ketiga partai politik, parpol, untuk bersatu. Makin kesini, makin banyak hantu demokrasi bermunculan, mencoba mengganggu proses koalisi dengan bermacam cara, berupaya memecah belah, ujar Herzaki kepada Kompas.com, Sabtu, 5 November 2022. Situasi ini malah membuat kami semakin solid dan merapatkan barisan, ungkap dia. PKS, kami tak mau berandai-andai tak menggubris upaya-upaya dari hantu politik itu. Herzaki memilih mengumbar kemesraan tiga parpol dalam membangun rencana koalisi. Dia mengeklaim, saat ini ketiga parpol telah mendekati proses akhir pembentukan koalisi. Dalam hal ini, semakin banyak kesepakatan yang tercapai untuk mewujudkan kerjasama Demokrat PKS Nasdem. Progres, bisa 90%, bisa lebih. Semakin banyak kesepahaman yang telah dicapai, sebut dia. Tak berefek ke suara PKS. Menurut Direktur Eksekutif Indonesia Political Opinion Deddy Kurniasyah, PKS tidak memiliki perhitungan untung rugi dalam menentukan mitra koalisi. Karena pemilih PKS stagnan dan terbatas, ia koalisi dengan siapapun tidak akan menambah suara, kata Deddy saat dihubungi Kompas.com, Minggu, 6 November 2022. Berkaca hal tersebut, Deddy menilai PKS condong mempertimbangkan koalisi karena melihat figur yang bakal diusung menjadi capres dan cawapres. Kondisi ini memungkinkan PKS bergabung ke Gerindra karena faktor Prabowo, atau ke Anies dengan Nasdem dan lainnya, ujar Deddy. Baca juga, diteriaki Presiden saat kunjungi relawan di Medan, Anies, pegang itu sebagai tujuan bersama. Deddy kemudian menyoroti komunikasi intens yang dijalin PKS dengan Nasdem dan Demokrat. Begitu juga, intensitas komunikasi PKS yang lebih condong ke Anies Baswedan ketimbang Prabowo. Menurutnya, sudah ada komunikasi dengan Anies, tapi belum pernah PKS bertemu dengan Prabowo. Seperti diketahui, memang Wakil Ketua Majelis Syuro PKS Ahmad Heriawan atau Aher bertemu dengan Anies. Aher memang diusulkan PKS untuk mendampingi Anies sebagai cawapres. Dari intensitas komunikasi, memang terlihat PKS lebih condong mendukung Anies, kata Deddy. Anies Baswedan, jangan mau dibentrok-bentrok lebih lanjut. Deddy berpandangan bahwa tidak ada perbedaan mencolok antara Prabowo dan Anies untuk didukung PKS. Perbedaan hanya ada pada koalisi Nasdem yang tidak ada afiliasi pemilih sama atau setara dengan PKS, yakni kelompok dominan Islam. Sementara ke PKB, meskipun sama-sama afiliasi Islam, tapi ada nuansa kader di bawah bisa saja menolak PKS, ujarnya. Gan andai-andai. PKS kembali menyatakan diri tak mau berspekulasi dalam langkah politik ke depan soal koalisi. Utamanya, jika ada pandangan bahwa PKS bakal meninggalkan Nasdem dan Demokrat apabila kepentingannya tak diakomodasi. Holik mengaku, saat ini proses penjajakan dengan Nasdem Demokrat berlangsung lancar dan dilandasi semangat kebersamaan yang tinggi. Kami tidak mau berandai-andai, kita lalui saja prosesnya dengan rasional dan objektif sesuai dengan kesepakatan, ujar Holik pada Kompas.com, Sabtu, 5 November 2022. Upaya pembentukan koalisi terus diperjuangkan untuk mencari kesepakatan bersama. Ia mengatakan, PKS, Nasdem, dan Demokrat sama-sama berjuang mencari titik temu, bukan titik tolak.